Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Jematul Hasana. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan 6 topik. Kita masuk di materi pertama, yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Secara definisi, akuntansi manajemen itu mencakup pengidentifikasian, pengukuran, menganalisis, dan serta melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi perusahaan. Terus utama akuntansi manajemen adalah memberikan informasi yang tepat waktu dan juga akurat agar bagian manajemen bisa membuat keputusan yang strategis dan juga operasional. Kemudian ada pula ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian ada pengendalian, yang ketiga ada pengambilan keputusan, kemudian evaluasi kinerja, yang kelima ada analisis dan pelaporan non finansial, kemudian yang terakhir ada peran strategis. Peran akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan itu ada 7. Yang pertama ada penyediaan informasi yang relevan, kemudian yang kedua ada analisis biaya dan profitabilitas, ketiga ada perencanaan dan penganggaran, keempat yaitu pengambilan keputusan yang berbasis data, yang kelima adalah evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik, yang keenam adalah dukungan untuk keputusan investasi, dan yang ketujuh adalah perencanaan yang strategis. Kita beralih ke materi yang kedua adalah konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya atau cost adalah seluruh pengorbanan sumber ekonomis yang bisa diukur dalam bentuk uang dalam rangka memperoleh sumber ekonomis yang lain, bisa berupa barang maupun jasa, yang akan memberikan manfaat baik sekarang ataupun di masa depan. Biaya atau cost yang telah dipakai atau sudah habis manfaatnya itu bisa disebut dengan beban atau expense. Ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini dibagi menjadi 2. Biaya berdasarkan fungsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Biaya pemasaran ini adalah biaya yang digunakan untuk mengiklankan suatu barang atau jasa. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan suatu perusahaan. Klasifikasi biaya dalam hubungan dengan produk ini bisa berupa biaya produksi dan juga biaya non-produk. Kemudian ada manajemen biaya. Menurut Hong Ren dan kawan-kawan pada tahun 2015, manajemen biaya adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis dan juga melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan biaya untuk tujuan strategi dan pengendalian operasional. Jadi manajemen biaya ini adalah alat yang digunakan oleh manajer. Ada pula komponen utama atau fokus utama manajemen biaya ini adalah pertama, merencanakan biaya, kemudian mengendalikan biaya, dan mengevaluasi dan menganalisis kinerja biaya. Selanjutnya yaitu cost volume profit dan perencanaan laba. Jadi CVP atau cost volume profit ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh volume penjualan dan biaya terhadap laba perusahaan. CVP ini sering juga disebut dengan break even points atau BEP. Kemudian ada 3 elemen penting dalam cost volume profit. Yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang tidak berpengaruh terhadap perubahan volume penjualan dan produksi. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini berubah seiring perubahan volume produksi dan juga penjualan. Volume penjualan ini adalah jumlah unit yang dihasilkan oleh suatu bisnis atau suatu perusahaan yang mempengaruhi laba atau profit yang akan dihasilkan. Materi selanjutnya adalah perencanaan laba multiproduk entity. Menurut dan Mowen tahun 2005, perencanaan laba adalah proses penyusunan rencana untuk menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh suatu perusahaan dengan mempertimbangkan hubungan antara biaya, volume, dan juga laba. Dalam konteks multiproduk ini, perencanaan laba tidak hanya melihat dalam satu produk saja, melainkan keseluruhan atau semua produk yang dimiliki oleh perusahaan. Pula strategi perencanaan laba dalam jangka pendek. Yang pertama adalah menentukan volume penjualan yang diharapkan. Yang kedua adalah menyusun anggaran produksi sesuai dengan kapasitas. Yang ketiga adalah menghitung biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian keempat adalah menganalisis margin kontribusi. Yang kelima menentukan target laba dengan memperhatikan break even point. Analisis perilaku biaya.
Perilaku biaya atau cost behavior adalah pola atau cara biaya produksi yang berubah sebagai akibat dari perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Ini perilaku biaya yang pertama adalah biaya tetap. Kemudian biaya variabel, biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang memiliki dua unsur, yaitu tetap dan juga variabel. Biaya semi tetap adalah biaya yang bersifat tetap sampai titik tertentu, di mana akan naik ketika aktivitas itu melewati kapasitas tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya, yaitu faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Yang faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi perilaku biaya yang berasal dari luar perusahaan. Kemudian materi yang terakhir adalah analisis pengembangan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing. Keputusan jangka pendek adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi untuk periode waktu yang relatif singkat. Biasanya berkisar harian, mingguan, bulanan, dan maksimal itu 1 tahun. Dalam aspek marketing, keputusan jangka pendek biasanya menyangkut kegiatan yang dapat segera memberikan dampak terhadap penjualan, citra, atau hubungan dengan pelanggan. Strategi pengembangan marketing dalam jangka pendek. Strategi pengembangan marketing dalam jangka pendek ini berfokus pada pencapaian hasil yang dapat meningkat dengan cepat, yaitu berdampak pada penjualan dan fasilitas merek dalam waktu singkat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.